Bab ini melanjutkan pembahasan gangguan digital menuju persoalan yang lebih berat, yaitu kecanduan yang dibentuk oleh kecerdasan artifisial. Kita diajak memahami bagaimana produk digital dirancang agar pengguna terus kembali, apa akibat emosionalnya, serta bagaimana melepaskan diri. Anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan sehingga bimbingan dan dukungan orang tua sangat diperlukan. Bab dimulai dengan 5 kriteria untuk membedakan kebiasaan dari kecanduan, lalu menawarkan langkah awal bagi keluarga, memberi pemahaman tentang risiko, menetapkan batas, memberi contoh, membuka minat alternatif, dan mencari bantuan profesional ketika dampaknya berat. Selanjutnya penulis membongkar rancangan produk adiktif dalam 3 tahap. Menarik pengguna melalui motivasi, kemudahan, dan pemicu. Menciptakan lingkaran tindakan dan imbalan. Lalu mempertahankan pengguna melalui investasi serta personalisasi. Bagian terakhir beralih ke pengalaman pribadi penulis dan metode untuk mengubah siklus kecanduan. Kuncinya bukan hanya memasang penghalang, melainkan mengenali emosi yang dihindari, menemukan pikiran menyimpang yang memicunya, dan melawan pikiran tersebut dengan bukti rasional. Bab ini tersusun dalam 3 lapisan. Lapisan pertama membantu mengenali kecanduan. Ketika telepon atau komputer menjadi sahabat terbaik dan dunia sekitar tidak lagi diperhatikan, penggunaan teknologi mungkin telah melewati kebiasaan biasa. 5 kriteria digunakan untuk menilai tingkat bahayanya. Lapisan kedua membuka cara kerja produk yang sengaja dibuat membentuk kebiasaan. Aplikasi menarik pengguna melalui motivasi, kemampuan, dan pemicu. Mengikat mereka melalui tindakan serta imbalan. Kemudian membuat mereka terus kembali melalui investasi dan personalisasi. Kecerdasan artifisial meningkatkan ketepatan setiap tahap. Lapisan ketiga berfokus pada pemulihan. Penghalang akses dapat membantu, tetapi kecanduan mudah berpindah ke aplikasi lain jika kekosongan emosional tidak ditangani. Penulis menggunakan pendekatan berbasis terapi perilaku kognitif untuk membedah siklus. Masukan eksternal melahirkan pikiran menyimpang, pikiran memicu emosi, dan emosi mendorong perilaku adiktif. Jalan keluarnya adalah mengenali emosi, mengidentifikasi pikiran yang tidak akurat, lalu melawannya dengan bukti rasional sampai respons lama kehilangan kekuasaan. Tujuannya adalah membantu keluarga memulihkan kendali tanpa mengabaikan kebutuhan nyata yang dipenuhi teknologi. Ada 5 kriteria umum untuk menilai apakah seseorang kecanduan teknologi. Pertama, ia mengabaikan tugas atau tanggung jawab penting agar dapat menggunakan teknologi. Kedua, ia telah mencoba mengurangi penggunaan tetapi tidak mampu. Ketiga, ia menjadi gelisah atau mudah marah ketika mencoba menjauh. Keempat, teknologi dipakai untuk melarikan diri dari masalah di dunia nyata. Kelima, penggunaan telah merusak hubungan tetapi tetap diteruskan. Jika seseorang mengenali sedikitnya 3 dari 5 tanda tersebut, ia mungkin sedang berjalan menuju kecanduan teknologi dan perlu menanggapinya secara serius. Menjawab pertanyaan ini penting karena kecanduan bukan hanya soal durasi. Yang dinilai adalah hilangnya kendali, pengorbanan tanggung jawab, reaksi emosional, fungsi pelarian, dan keberlanjutan perilaku walaupun sudah merugikan. Kerangka ini membantu keluarga bergerak dari dugaan umum menuju pengamatan yang lebih spesifik. Alih-alih sekadar menyebut anak terlalu sering memakai perangkat, orang tua dapat melihat apakah penggunaan telah mengganggu tugas, hubungan, emosi, dan kemampuan mengatur diri. Tujuannya adalah membantu keluarga memulihkan kendali tanpa mengabaikan kebutuhan nyata yang dipenuhi teknologi. Sebuah penelitian pada 2021 menyebut 41% responden kecanduan atau berisiko besar mengalami kecanduan karena kecerdasan artifisial. 14% berada pada kategori pasti atau sangat kecanduan. Kondisi emosional kelompok tersebut buruk. Mereka 10 kali lebih mungkin mengalami depresi, 9 kali lebih mungkin mengalami kecemasan,
dan 14 kali lebih mungkin mengalami keduanya. Penulis menghubungkan temuan itu dengan pengalaman keluarga. Putranya yang berusia 12 tahun sulit melepaskan tablet dan menghabiskan hampir seluruh waktu luang untuk YouTube, Netflix, atau permainan video. Suatu ketika anak itu memasang alarm pukul 3 pagi agar memiliki lebih banyak waktu bermain. Peristiwa tersebut menjadi tanda bahwa masalahnya serius. Teknologi juga dapat semakin adiktif. Pengalaman 3 dimensi dalam metaverse dan realitas virtual yang diperkuat kecerdasan artifisial dapat menciptakan dunia yang terasa lebih baik daripada kenyataan dan memberi kesenangan lebih intens kepada otak. Hampir separuh responden survei Statista menilai kecanduan realitas simulasi sebagai ancaman terbesar metaverse. Aplikasi pertemanan kecerdasan artifisial pun dapat membentuk penggunaan adiktif pada pengguna yang kesepian. Tujuannya adalah membantu keluarga memulihkan kendali tanpa mengabaikan kebutuhan nyata yang dipenuhi teknologi. Ketika kecanduan mulai menguasai, keluarga dapat memakai 5 langkah awal. Pertama, jelaskan risikonya. Pengetahuan mengenai mata lelah, masalah tidur, dan dampak kesehatan mental membantu anak memahami alasan perubahan. Kedua, tetapkan batas yang jelas melalui waktu dan wilayah bebas teknologi, misalnya saat makan, pertemuan keluarga, dan menjelang tidur. Ketiga, beri contoh. Anak meniru orang dewasa. Jika orang tua terus melekat pada perangkat, anak akan mengikuti. Dunia di luar layar perlu diperlihatkan melalui kegiatan nyata. Keempat, kembangkan minat alternatif yang tidak memakai layar, seperti olahraga, musik, membaca, atau kerajinan. Minat baru dapat menarik anak secara perlahan dari ketergantungan digital. Kelima, ketika kecanduan sangat mengganggu kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan, pertimbangkan bantuan profesional kesehatan mental yang memiliki keahlian terkait. Langkah-langkah ini menyeimbangkan pendidikan, struktur, teladan, pilihan, dan dukungan profesional. Tujuannya bukan menghukum anak, melainkan membimbingnya kembali menuju kehidupan yang lebih seimbang dan memberi cara lain untuk memperoleh kesenangan, pencapaian, serta hubungan. Tujuannya adalah membantu keluarga memulihkan kendali tanpa mengabaikan kebutuhan nyata yang dipenuhi teknologi. Penulis pernah membantu perusahaan besar membuat aplikasi semakin membentuk kebiasaan. Pada awal karir, ia percaya teknologi adiktif dapat digunakan untuk kebiasaan baik seperti berolahraga atau mengelola waktu. Pendekatannya dipengaruhi ilmu perilaku, termasuk karya B.F. Skinner, B.J. Fogg, dan buku Hoket karya Nir Eyal. Hasil untuk klien sering melampaui harapan, tetapi kemudian ia melihat dilema etis karena metodenya bertentangan dengan nilai dan prinsip pribadi. Dari pengalaman tersebut, Bob merumuskan 3 tahap yang dipakai aplikasi atau alat digital. Pertama, menarik pengguna melalui motivasi, kemampuan, dan pemicu. Kedua, melibatkan pengguna dalam lingkaran tindakan dan imbalan. Ketiga, mempertahankan pengguna dengan membuat mereka menginvestasikan waktu, emosi, atau modal sosial. Kecerdasan artifisial meningkatkan kekuatan seluruh tahapan melalui analisis data, personalisasi, prediksi, dan intervensi yang tepat waktu. Kerangka ini membantu melihat kecanduan bukan hanya sebagai kelemahan individu, tetapi juga sebagai hasil rancangan sistematis yang mengeksploitasi perilaku manusia dalam skala sangat besar. Tujuannya adalah membantu keluarga memulihkan kendali tanpa mengabaikan kebutuhan nyata yang dipenuhi teknologi. Tahap pertama menangkap minat melalui model MAT yang didasarkan pada model perilaku Fogg. Motivasi berarti pengguna memiliki alasan untuk melakukan tindakan. Kemampuan berarti tindakan harus mudah. Pemicu berarti ada dorongan yang membuat pengguna memulai. Aturan emasnya adalah aplikasi harus sangat sederhana sehingga anak berusia 9 tahun dapat menggunakannya. Tinder menjadi contoh.
Geseran ke kiri atau kanan cukup untuk menunjukkan minat. Ada alasan untuk bertindak, tindakan sangat mudah, dan pemberitahuan mengingatkan pengguna untuk kembali ketika lama tidak membuka aplikasi. Kecerdasan artifisial memperkuat model tersebut dengan menganalisis data pengguna untuk menemukan motivasi yang bersifat pribadi, menyesuaikan isi dengan motivasi itu, serta mengirim pemberitahuan yang sangat terarah pada saat yang efektif. Kombinasi ini mengurangi hambatan dan meningkatkan peluang respons. Pengguna merasa tindakannya mudah dan relevan, sementara pemicu datang pada waktu yang dirancang untuk menghidupkan kembali keterlibatan. Memahami mat membantu keluarga mengenali bahwa daya tarik suatu aplikasi bukan kebetulan. Motivasi, kemudahan, dan pemicu sengaja disatukan untuk memulai kebiasaan. Tujuannya adalah membantu keluarga memulihkan kendali tanpa mengabaikan kebutuhan nyata yang dipenuhi teknologi. Tahap kedua melibatkan pengguna dalam lingkaran tindakan dan imbalan. Pengguna melakukan sesuatu di aplikasi lalu memperoleh hadiah. Ketika anak mengunggah foto di Instagram, ia menerima tanda suka. Lingkaran tersebut dibuat lebih adiktif dengan melepaskan dopamin, zat penghantar saraf yang berhubungan dengan kesenangan dan motivasi. Kecerdasan artifisial memainkan pola yang sama untuk meningkatkan keterlibatan dan rasa mendapatkan imbalan. Penulis menggunakan pembelajaran penguatan untuk menciptakan sistem hadiah yang disesuaikan dengan masing-masing pengguna dan menyentuh mekanisme dopamin. Pemrosesan bahasa alami kemudian menghasilkan umpan balik serta dorongan yang terasa sangat pribadi dan menarik. Personalisasi membuat hadiah tidak hanya hadir, tetapi hadir dalam bentuk yang paling bermakna bagi orang tertentu. Dengan demikian, tindakan sederhana memperoleh balasan emosional yang mendorong pengulangan. Memahami tahap ini membantu melihat mengapa tanda suka, pujian otomatis, atau kemajuan digital dapat memiliki daya yang tidak sebanding dengan bentuknya. Sistem terus belajar hadiah mana yang paling efektif mempertahankan perilaku dan menggunakannya untuk memperkuat lingkaran. Tujuannya adalah membantu keluarga memulihkan kendali tanpa mengabaikan kebutuhan nyata yang dipenuhi teknologi. Tahap ketiga adalah mempertahankan pengguna melalui investasi. Pengguna menanamkan waktu, emosi, atau modal sosial sehingga meninggalkan aplikasi terasa menyakitkan. Instagram dan LinkedIn mendorong pembangunan jaringan pengikut. Semakin besar jaringan, semakin sulit platform ditinggalkan. Candy Crush mengancam hilangnya status, permata, atau tingkat lanjut jika permainan tidak dibuka setidaknya sekali dalam 2 hari. Penulis menggunakan kecerdasan artifisial untuk menemukan fitur yang paling dihargai setiap pengguna, lalu menempatkannya di bagian terdepan pengalaman. Sistem juga memprediksi saat seseorang mulai ingin pergi. Pada titik kritis itu, insentif yang sangat terarah diberikan untuk membangkitkan kembali minat. Pembelajaran penguatan menyempurnakan keseimbangan antara memberikan hadiah bagi keterlibatan dan menciptakan kerugian ketika pengguna menjauh. Hasilnya adalah penggunaan yang lebih sering dan lebih lama, serta perjalanan yang terasa memuaskan. Tahap ini menunjukkan bahwa ketergantungan diperkuat oleh sesuatu yang telah dibangun pengguna sendiri. Yang menahan bukan hanya isi berikutnya, tetapi jaringan, status, kemajuan, kenangan, dan usaha yang terasa akan hilang ketika pergi. Tujuannya adalah membantu keluarga memulihkan kendali tanpa mengabaikan kebutuhan nyata yang dipenuhi teknologi. Penulis pernah mengalami kecanduan media sosial yang serius. Sekitar 1 dekade sebelumnya, ia melihat potensi LinkedIn untuk membagikan minat dan keyakinan kepada audiens global. Awalnya ia hanya memuat artikel. Kemudian frekuensi meningkat karena kemudahan dan kepuasan seketika. Dalam 1 tahun, jumlah suka bergerak dari beberapa menjadi ratusan, lalu ribuan pada 2016. Pengikut bertambah dari beberapa ribu menjadi beberapa ratus ribu. Perubahan yang penting terjadi secara perlahan.
Fokus bergeser dari berbagi wawasan bernilai menuju obsesi memperoleh lebih banyak pengikut. Kecanduan terlihat dalam siklus emosi yang ekstrim. Selama 2 atau 3 pekan ketika angka keterlibatan naik, ia bangun dengan kegembiraan, terus memeriksa statistik, dan menghabiskan malam membuat unggahan tambahan. Ketika target pribadi tidak tercapai, ia tenggelam dalam kecemasan, ketidakbahagiaan, pemeriksaan angka yang obsesif, dan perbandingan tidak sehat dengan tokoh lain. Media sosial berubah dari alat hubungan bermakna menjadi sumber validasi adiktif. Pergeseran bertahap membuat tanda bahayanya lama tidak disadari. Tujuannya adalah membantu keluarga memulihkan kendali tanpa mengabaikan kebutuhan nyata yang dipenuhi teknologi. Momen kesadaran datang setelah 1 pekan hampir seluruhnya dihabiskan untuk media sosial. Atasan menanyakan pencapaian selama pekan tersebut dan menegur karena pekerjaan tertinggal. Penulis merasa malu lalu berbohong dengan mengatakan bahwa ia sakit. Ia harus mengejar banyak pekerjaan dan menangkan klien yang tidak puas. Pada titik itu, ia merasa tidak mengenali dirinya sendiri. Peristiwa tersebut menunjukkan seluruh ciri kehilangan kendali. Tugas penting diabaikan, penggunaan diteruskan walau berdampak pada hubungan kerja, dan rasa malu mendorong penyembunyian. Namun solusi umum berupa penghentian total tidak realistis. Media sosial juga terkait dengan identitas profesional dan diperlukan untuk pekerjaan. Bertahun-tahun telah digunakan membangun sosok daring, sehingga penghentian menyeluruh terasa seperti bunuh diri karir. Keadaan serupa berlaku pada alih-alih menghapus media sosial, penulis menambahkan hambatan ke dalam interaksi. Tujuannya membuat akses tanpa pikir menjadi lebih sulit sambil mempertahankan kegiatan yang penting bagi pertumbuhan profesional. Solusinya ditemukan melalui teknologi, yaitu aplikasi khusus yang menjadwalkan unggahan. Setiap minggu, ia menyediakan waktu untuk menyiapkan unggahan selama sepekan dan menentukan kapan masing-masing diterbitkan. Pengaturan ini menciptakan jarak emosional dari bunyi dan pemberitahuan yang terus-menerus, tetapi tetap memungkinkan wawasan dibagikan kepada audiens. Hasilnya berhasil. Suasana hati menjadi stabil dan interaksi dengan pengikut tetap berlangsung dalam syarat yang lebih sehat. Penulis menyebutnya melawan api dengan api. Teknologi digunakan untuk membangun penghalang terhadap masalah yang diciptakan teknologi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemulihan tidak selalu membutuhkan penghilangan alat. Hambatan dapat memisahkan penggunaan yang terencana dari respons impulsif. Namun ia juga menyadari bahwa penghalang terhadap satu aplikasi belum tentu menyelesaikan sumber kecanduan. Ketika media sosial terkendali, ketergantungan dapat berpindah ke saluran lain. Tujuannya adalah membantu keluarga memulihkan kendali tanpa mengabaikan kebutuhan nyata yang dipenuhi teknologi. Setelah kecanduan media sosial terkendali, masalah lain muncul. Penulis tenggelam dalam pesan instan dan menghabiskan berjam-jam berbicara dengan orang asing. Perpindahan dari satu aplikasi ke aplikasi lain terasa seperti permainan memukul tikus. Setiap kali satu masalah ditekan, masalah lain muncul. Ia menyadari bahwa kecanduan hanya berpindah, bukan hilang. Kesimpulannya adalah ia telah mengobati gejala, bukan penyakit. Penghalang akses menyerupai penutup sementara pada luka yang membutuhkan penanganan lebih mendalam. Masalah pusatnya adalah kekosongan emosional yang penulis menggunakan psikoterapi dan menggabungkan beberapa metode berbasis terapi perilaku kognitif. Pendekatan itu dipakai untuk membedah lingkaran mental otomatis yang memicu perilaku adiktif. Contohnya dimulai dari masukan eksternal. Seseorang menyadari tidak memiliki rencana sosial untuk akhir pekan. Kemudian muncul pikiran menyimpang bahwa hal tersebut wajar karena tidak ada orang yang menikmati kebersamaannya dan dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghasilkan reaksi emosional berupa rasa terasing. Untuk menghindari emosi yang tidak nyaman, orang tersebut tenggelam berjam-jam dalam media sosial,
menonton tayangan secara maraton, atau bermain permainan video. Siklus ini dapat berlangsung tanpa disadari karena pikiran pemicunya beroperasi di bawah kesadaran. Perilaku digital memberi pelarian sementara, tetapi tidak membuktikan bahwa pikiran awal benar dan tidak menyelesaikan emosi. Sebaliknya, pelarian memperkuat kebiasaan bahwa ketidaknyamanan harus segera dihindari melalui teknologi. Metode pemulihan perlu memutus lingkaran tersebut pada tingkat emosi dan pikiran, bukan hanya pada aplikasi yang digunakan. Tujuannya adalah membantu keluarga memulihkan kendali tanpa mengabaikan kebutuhan nyata yang dipenuhi teknologi. Langkah pertama adalah memahami dan menghadapi emosi yang mendorong siklus. Manusia dapat secara tidak sadar jatuh pada perilaku adiktif untuk menghindari perasaan. Remaja sangat rentan karena emosinya lebih intens. Perasaan yang terlibat dapat berupa kebosanan, kesedihan, kecemasan, kemarahan, ketakutan, frustrasi, kewalahan, atau stres. Untuk mengenalinya, amati pola kehidupan sehari-hari di sekitar perilaku adiktif. Jurnal atau buku catatan digunakan untuk merekam kejadian tertentu dan respons emosional. Seiring waktu, pemicu yang berulang mulai terlihat. Penulis menemukan bahwa dorongan membuka media sosial terutama muncul pada pagi hari ketika berangkat kerja. Keinginan semakin kuat ketika jadwal hari itu mengandung banyak interaksi dengan orang. Puncaknya terjadi ketika ia akan menghadapi situasi sosial yang rumit atau intens, seperti rapat besar atau berbicara di depan banyak orang. Pengamatan terperinci akhirnya menunjukkan emosi inti, kecemasan sosial. Mengenali dan memberi nama pada emosi tersebut menjadi terobosan yang membantu memulihkan kendali, kebebasan, dan keyakinan diri. Tujuannya adalah membantu keluarga memulihkan kendali tanpa mengabaikan kebutuhan nyata yang dipenuhi teknologi. Langkah kedua adalah mengenali pikiran menyimpang yang menimbulkan emosi. Bentuk pertama adalah semua. Langkah ketiga adalah melawan pikiran menyimpang dengan tanggapan rasional. Penulis mengumpulkan bukti yang membantah keyakinan bahwa orang akan menolak atau menertawakannya. Audiens menikmati konferensinya dan sering memuji isi yang dibagikan. Tidak ada atasan yang mengeluhkan kemampuan komunikasinya, sebagian justru memuji kemampuannya menciptakan hubungan dengan orang penting, klien utama, dan bagian lain. Bukti tersebut menunjukkan bahwa masalahnya berada pada persepsi yang menyimpang, bukan pada kemampuan nyata atau pandangan orang lain. Setelah pikiran menyimpang dikenali dan dinilai kembali, perilaku adiktif perlahan terlihat tidak masuk akal. Ketika emosi atau pikiran lama muncul, penulis mengingatkan dirinya bahwa ia selalu berhasil dalam kehidupan sosial dan sebagai pembicara, dan hal itu dapat terus berlangsung. Latihan berulang mengajarkan otak untuk tidak memulai pola pikiran tersebut. Pendekatan 3 langkah dapat dipakai oleh orang yang mengalami kecanduan teknologi. Dengan terus mengenali dan mengoreksi pikiran menyimpang, seseorang belajar menantang cerita tidak masuk akal yang dilemparkan otak dan menyusun ulang program kecanduannya. Tujuannya adalah membantu keluarga memulihkan kendali tanpa mengabaikan kebutuhan nyata yang dipenuhi teknologi. Kecanduan teknologi tidak perlu dibiarkan sampai merusak kehidupan. Langkah pertama adalah mengenali tanda hilangnya kendali melalui pengabaian tanggung jawab, kegagalan mengurangi penggunaan, keresahan ketika berhenti, pelarian dari masalah, dan kerusakan hubungan. Keluarga dapat merespons dengan pendidikan mengenai risiko, batas yang jelas, contoh dari orang dewasa, minat alternatif, dan bantuan profesional ketika diperlukan. Pada saat yang sama, pengguna perlu memahami bahwa aplikasi sengaja dirancang melalui tahapan menarik, memberi imbalan, dan mempertahankan. Kecerdasan